Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami dan hasil analisa kami tentang pengukuran waktu baku secara langsung. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami secara masing-masing. Yang pertama itu ada saya, Zaki Muhammad Naufal dengan NIM 008. Lalu saya sendiri, Nafal Zaki Ardiansyah dengan NIM 001. Lalu saya Imam Diprastyo dengan NIM 011. Baik, agenda pada hari ini kami akan menjelaskan tentang stopwatch time study dan yang kedua itu work sampling. Next. Yang pertama itu ada stopwatch time study. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Novel Zaki Ardiansyah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang stop watch time study. Jadi itu operasi dan operatornya yang sudah kami analisis itu pembuatan mie ayam. Lalu saya ingin menjelaskan uraian satu operasinya yang sudah kami amati yang digunakan oleh operator. Ya, jadi yang pertama tuh kegiatan yang dilakukan oleh si operatornya tuh mangkuk dipindahkan ke meja percikan membutuhkan waktu 1 detik dengan jarak 1 meter. Lalu gerakan terbliknya itu ada reach, grabs, dan transport load. Yang kedua tuh bumbu-bumbu dipindahkan dari etalase membutuhkan waktu 18 detik dengan jarak 0,4 meter. Gerakan terbliknya itu ada reach, grabs, dan transport load. Lalu bumbu-bumbu dituangkan ke mangkok membutuhkan waktu 1 detik. Gerakan terbliknya tuh grabs dan use. Lalu mie dipindahkan ke dalam panci membutuhkan waktu 8 detik dengan jarak 0,5. Gerakan terbika, reach, grab, dan transport. Lalu mangkuk kecil dipindahkan dari penyimpanan membutuhkan waktu 7 detik dengan jarak 0,5. Gerakan terbika itu sama reach, grab, dan transport. Lalu mangkuk kecil diisi dengan kaldu membutuhkan waktu 4 detik eh dengan jarak 0,5. Gerakan terbalik yang dilakukan itu reach, grabs, dan position. Lalu bumbu dituangkan ke mangkuk kecil membutuhkan waktu 19 detik dengan jarak 0,6 meter. Dengan gerakan terbika, reach, grab, dan use. Lalu mie dalam panci perebusan diaduk membutuhkan waktu 6 detik. Lalu mie diperiksa tingkat kematangannya membutuhkan waktu 7 detik dengan gerakan terbika, inspect. Lalu mie diangkat dan ditiriskan membutuhkan waktu 26 detik. Membutuhkan gerakan terbalik itu grabs dan hold. Lalu mie dituang ke dalam mangkuk membutuhkan waktu 8 detik dengan gerakan terbalik position dan transport load. Lalu sayuran dan ayam dimasukkan ke dalam mangkuk membutuhkan waktu 33 detik dengan gerakan terbalik grabs, transport load, dan position. Lalu yang terakhir tuh mangkuk mie dan mangkuk kaldu dipindahkan ke meja penyajian membutuhkan waktu 13 detik dengan jarak 0,6 meter dengan gerakan terduplikat tuh transport load. Jadi total waktu dan jaraknya tuh 176 detik dengan jarak 4,1 meter. Lalu jumlah siklus yang diamati 1. Lalu ini em, nilai performansi dengan metode Westinghouse dengan total nilai itu 1,23. Baik, di sini saya akan menjelaskan waktu kelonggaran, di mana waktu kelonggaran ini menggunakan tabel ILO. Pertama itu ada constant allowances, yang pertama itu ada personal allowance yang bernilai 5, kemudian basic fatigue allowance yang bernilai 4, kemudian ada variable allowance. Yang pertama itu ada standing bernilai 2, kemudian abnormal position allowance, di situ ada slightly awkward bernilai 0. Kemudian use of force or muscular energy, karena bebannya 5 lb, berarti kelonggarannya itu 0. Kemudian bad light itu bernilai 0 hingga tediousness itu bernilai 0. Kemudian dari kelonggaran-kelonggaran tersebut kita jumlahin sehingga kami mendapatkan nilai kelonggaran itu sebesar 24%. Next.
Kemudian itu menentukan waktu standar, di mana menentukan waktu baku dengan waktu atas seorang pekerja selama 176 detik. Dan banyak data pengamatan yang dilakukan tersebut sejumlah 1. Jika faktor rating penyesuaiannya 1,23 dan waktu kelonggarannya sebesar 24%, tentukan waktu bakunya. Yang pertama itu diketahui jumlah waktu pekerja yang digunakan oleh pekerja itu selama 176 detik. Kemudian banyaknya data pengamatan itu 1, penyesuaian atau P-nya itu 1,23 dan persen kelonggaran itu 24% atau 0,24. Ketika kita menghitung waktu baku, yang pertama kita hitung itu menentukan waktu siklus, di mana rumus waktu siklus itu WS sama dengan sigma XI bagi N. Sigma XI itu jumlah waktu kerja yang digunakan sebesar 176 detik dan N itu jumlah banyak data pengamatan yaitu 1, sehingga didapatkan waktu siklusnya itu 176 detik per unit atau 2,93 menit. Kemudian dalam menentukan waktu normal. Waktu normal itu didapatin dari rumus WN sama dengan WS dikali P. WS itu waktu siklus, P itu penyesuaian, di mana waktu siklus itu senilai 2,93 dan penyesuaian itu 1,23, sehingga didapatkan hasil 3,6 menit. Kemudian terakhir itu kita mendapatkan waktu baku, di mana waktu baku tersebut rumusnya itu WN ditambah buka kurung WN dikali persen kelonggaran, di mana dapatkan waktu baku akhir yang kami dapatkan sebesar 4,46 menit. Next. Nah, yang kedua itu kami menghitung work sampling, di mana work sampling ini kami mengamati mengamati beda pekerjaan. Pertama itu work sampling itu menentukan tujuan, di mana tujuan ini untuk menetapkan waktu baku. Kemudian objek pengamatannya itu pengamatan kegiatan pelayan di Cafe Luwak Kelapa Gading selama jam kerja. Kemudian kelompok kami itu mendeskripsikan aktivitas yang diamati. Aktivitas yang diamati itu produktifnya itu ada mengelap alat makan, mengelap alat minum, melayani pelanggan, membersihkan meja, mengantar minuman, menginput orderan, dan melayani pembayaran. Dan non-produktifnya itu ada menunggu sambil duduk, menunggu sambil berdiri, dan mengobrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Imam Dwi Prasetyo. Nah, sebelum itu kami itu merancang lembar pengamatan dan menentukan jadwal kunjungan secara acak. Nah, kami itu menyusun lembaran kerja ini berdasarkan pengamatan kami dengan pada hari Sabtu dengan random time yang didapatkan pada tabel tersebut, dan pengamatannya tadi di Cafe Luwak Kelapa Gading selama jam kerja dengan waktu pengamatannya 18 Oktober dan jam kerjanya tuh dari jam 1 hingga jam 6. Di selanjutnya kami itu menentukan tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan. Nah, tingkat ketelitian yang kami gunakan yaitu 10% dan tingkat keyakinan yang kami gunakan itu 90% dan didapatkan tabel Z 1,645. Nah, untuk itu selanjutnya kami menghitung P. Work sampling pada contohnya kelompok kami itu melakukan pengamatan yang tadi sudah kami sebutkan tempatnya. Dan studi ini dilakukan oleh kelompok kami yang melakukan pengamatan pendahuluan. Jadi kami mengamatkan terlebih dahulu sebanyak 20 kali dengan tingkat ketelitian dan keyakinan sebesar 10 dan 90%. Dan setelah kami hitung menggunakan rumus S kali P sama dengan K akar P 1 min P per N, dengan S tingkat ketelitian, P persentase atau peluang aktivitas yang diamati, dengan N besar jumlah pengamatan, dan K nilai Z alfa per 2 untuk nilai tingkat keyakinan yang ditetapkan, dihasilkan P senilai 0,93 atau penyesuaiannya 0,93. Nah, kami itu selanjutnya menghitung jumlah pengamatan dan menentukan jadwal kunjungan itu secara acak menggunakan aplikasi tools Mike Hagraw Hills dengan memasukkan P-nya 0,07, 1 min alfanya 0,90, dan Z-nya yang didapat dari tabel 1,645 dengan maksimum limit errornya 0,09, didapatkan sampel size sebanyak 22. Dengan waktu kerja pada hari Sabtu dengan dimulai dari pukul 1 sampai jam 6 dengan waktu istirahatnya dari jam setengah 4 sore hingga 4 sore ya
Waktu istirahatnya sebesar 30 menit. Nah, menghitung jumlah pengamatan dan menentukan jadwal kunjungan sudah ini jadi didapatkan sampel size secara acak sebanyak 22 untuk mendesain tabel pada slide sebelumnya tadi. Nah, ini untuk mendesain ini hari dan random time-nya. Dan ini adalah analisisnya. Pada 13.42 tuh pekerja tuh mengalap alat minum, lalu di analisis random time lagi pada pukul 13.44 dia melayani pelanggan dengan jumlah produktif dengan persentase sebanyak 73% dan non produktifnya 27%. Lalu menggunakan peta kendali, kelompok kami tuh menghitung jumlah kegiatan pengamatannya pada pukul 13.00 sampai 14.00 didapatkan jumlah kegiatan non produktifnya 0 dan seterusnya hingga pada pukul 5 sampai pukul 6 yang pukul 5 sampai rentang pukul 5 sampai pukul 6 itu terdapat 3 jumlah pengamatan dengan kegiatan non produktifnya 2. Lalu kami buat tabel ini quality control-nya menggunakan pie chart untuk menghitung jumlah kegiatan non produktif apakah pekerja tersebut melewati batas kendali atau tidak. Lalu selanjutnya Lalu akan dijelaskan oleh rekan kami Noval Zaki Ardiansyah. lalu di sini kelompok kami ini menarik kesimpulan. Jadi dapat dilihat dari pie chart di samping ini menunjukkan proporsi kegiatan produktif dan non produktif yang dilakukan oleh Payan di kafe Luwak Kelapa Gading tersebut pada saat bekerja. Didapatkan 73% dari waktu yang tersedia untuk bekerja digunakan untuk melakukan aktivitas produktif. Sisanya 27% adalah waktu dari kegiatan non produktif seperti menunggu dan mengobrol. Ini menunjukkan kesimpulan bahwa pelayanan kafe tersebut tergolong aktif dan serius dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang Uh, terakhir itu ada menentukan waktu di mana untuk menghitung waktu baku dalam work sampling kita harus mengetahui proporsi produktif. Proporsi produktif itu senilai 73%, proporsi tidak produktif itu 27%. Kemudian dalam satu hari itu eh, operator tersebut bisa melayani 63 orang, kemudian jam kerja itu 270 menit. Yang pertama itu kita menghitung penyesuaian dengan metode Westinghouse, di mana keterampilannya itu kelasnya excellent, lambangnya B1, sehingga nilai penyesuaiannya plus 0,11, kemudian ada usaha, kelasnya excellent, lambangnya B1, penyesuaiannya juga plus 0,10. Kemudian kondisi kerjanya itu ideal dengan lambang A, sehingga nilai penyesuaiannya itu 0,06. Dan yang terakhir itu ada konsistensi, kelasnya excellent, kemudian lambangnya B, nilai penyesuaiannya itu 0,03. Sehingga penyesuaiannya tersebut setelah ditambah senilai 1,3. Next. Kemudian kita menghitung kelonggaran dengan menggunakan tabel ILO sama seperti pengamatan sebelumnya, sehingga didapatkan itu total nilainya itu 22%. Next. Untuk menghitung waktu bakunya, pertama itu kita harus menghitung produktif. Produktif itu didapatkan dari 73% dikali 270 menit. 73% itu didapat dari proporsi produktif, 270 menit itu didapatkan dari jam kerja, sehingga produktifnya senilai 197,1 menit. Kemudian waktu siklusnya itu didapatkan dari waktu produktif tersebut dibagi hasil selama jam kerja, di mana didapatkan senilai 3,13 menit. Kemudian WN itu didapatkan dari waktu siklus dikali penyesuaian, di mana waktu siklusnya tadi didapatkan 3,13 dan penyesuaiannya itu 1,3. Sehingga didapatkan nilai WN-nya itu 4,069 menit. Dan yang terakhir itu waktu baku. Waktu baku tersebut didapatkan dari WN ditambah buka kurung WN dikali persen kelonggaran, di mana hasil waktu baku tersebut yaitu 4,96 menit. Sekian dari kelompok kami tentang perhitungan pengukuran waktu baku secara langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Dian. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil analisis yang telah dilakukan oleh kelompok kami, yaitu pengukuran waktu secara tidak langsung. Di kelompok kami ini menganalisis mie ayam. Jadi di sini saya ingin eh, apa, saya sendiri sebagai Novel Zaki Ardiansyah dengan NIM 001. Kemudian ada saya, Zaki Muhammad Noval dengan NIM 008. Lalu saya Imam Diprasetyo dengan 011. Lalu agenda pada hari ini nih ada tiga, yaitu ada metode work factor, lalu ada MOS, lalu yang ketiga ada MTM. Yang pertama nih metode work factor. Jadi deskripsi elemen kerja itu yang pertama menjangkau mangkuk pada rak yang berada sejauh 35 inci untuk memindahkan mangkuk dari rak ke meja peracikan. Di analisis gerakannya tuh A35D, yaitu A-nya tuh arm, jadi si operator itu melakukan gerakannya menggunakan arm dengan 35 sejauh jarak 35 dengan D. Lalu time unitnya diperoleh tuh 103 dari tabel arm. Yang kedua tuh menjangkau bumbu dari etalase yang berada sejauh 16 inci untuk memindahkan bumbu dari etalase ke meja peracikan. Diperoleh analisis gerakannya tuh A16D dengan time unitnya itu 73. Lalu yang ketiga tuh ada tangan mengambil botol yang berisi minyak bawang untuk menuangkan ke dalam mangkuk dengan hati-hati agar minyak bawang tidak tumpah berceceran. Diperoleh analisis gerakannya tuh H1P. Hanya itu hand, satunya tuh jaraknya, lalu P-nya itu care. Jadi diperoleh time unitnya tuh 23 dari tabel hand. Selanjutnya itu ada menjangkau mie dari etalase dengan jarak 20 inci untuk memindahkan mie dari etalase ke panci perebusan. Analisis gerakan itu A20D dengan time unit diperoleh 80. Lalu mengambil mangkuk kecil dari rak dengan menjangkau terlebih dahulu ke atas rak yang berada sejauh 35 inci untuk dipindahkan ke meja peracikan. Dengan analisis gerakan A35D diperoleh time unit 103. Lalu tangan mengambil mangkuk kecil diikuti oleh kontrol arah dan kehati-hatian untuk penuangan kaldu pada mangkuk kecil dengan analisis gerakan H1SP dengan time unit 29. Lalu tangan mengambil bumbu dari wadah diikuti menggunakan bumbu tersebut untuk dituangkan ke mangkuk dengan analisis gerakan H1P dengan time unit 23. Lalu tangan mengambil alat pengaduk yang digunakan untuk mengaduk mie dalam panci perebusan dengan arah memutar agar mie matang secara merata. Dengan analisis gerakan H2S diperoleh time unit sebesar 25. Lalu mie diperiksa tingkat kematangannya. Lalu tangan mengambil saringan yang digunakan untuk mie mengangkat dan meniriskan mie dengan hati-hati untuk menghindari kecelakaan karena panasnya air. Dengan analisis gerakan H1P dengan time unit 23. Lalu mengarahkan mie ke mangkuk dengan hati-hati agar mie yang telah ditiriskan tidak tumpah dengan alas gerakan H1SP dengan time unit 29. Lalu tangan mengambil sayuran dan ayam untuk menambahkan dalam mangkuk dengan alas gerakan H1P dengan time unit 23. Lalu tangan mengambil mangkuk mie dan mangkuk kaldu dengan beban 2/3 lbs dengan operator itu pria. Alas gerakannya tuh H1W dengan time unit 23. Lalu yang terakhir tuh mengarahkan pemindahan mangkuk mie dan mangkuk kaldu dari tempat persiapan ke meja penyajian sejauh 30 inci dengan hati-hati agar mangkuk tidak terjatuh. Analis gerakan itu A30 WSP dengan time unit 142. Jadi tuh diperoleh total waktunya tuh 699. Jadi total waktunya tuh satu time unit tuh sama dengan 0,0001 menit. Jadi menunggu perubusan mie itu peroleh waktu itu 4 menit. Jadi total waktunya 4,066 menit. Boleh di next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya lalu kedua tuh ada metode yang digunakan untuk menghitung waktu baku secara tidak langsung, ada MOS.
Nah, mouse sendiri itu terdapat 3 model, dan model yang kami gunakan itu model general move yang terdiri dari sequence modelnya itu ada A, B, G, A, B, P, dan A. A, B, G pada pertama ini digunakan untuk mengambil, terus A, B, P di yang kedua itu digunakan untuk meletakkan, dan A itu untuk mengembalikan. Jadi yang pertama tuh aktivitasnya tuh mengambil mangkuk pada rak yang berada sejauh 3 langkah dari meja perhatikan. Nah, analisis general move-nya untuk indeks A pertama tuh kami mendapati 6 karena sejauh 3 langkah dari meja perhatikan, dan B-nya A itu action distance ya jaraknya, B itu body motion, apa namanya, bodinya dia pada saat mengambil, G-nya itu gain control, dan P-nya itu placement. Jadi pada saat mengambil tuh indeksnya itu 6 karena sejauh 3 sampai 4 langkah. Terus body motionnya itu 0 karena tidak ada, lalu G-nya itu gain controlnya itu 1 karena mengambilnya objek yang ringan, lalu A0 dan B0 P1, dan A0 didapatkan time unit sebesar 8, didapatkan dari 6 tambah 1 tambah 1 pada analisis general move ABP, ABG, ABP, dan A. Dan aktivitas nomor 2 mengambil bumbu dari etalase yang berada sejauh 2 langkah untuk memindahkan bumbu dari etalase ke meja peracikan dengan general move A2, B0, G1, A0, B0, P1, A0. Didapatkan time unitnya tuh sebesar 4. Sebentar, ada azan. Nah, lalu ada tangan menjangkau botol minyak bawang yang berada di depan dekat dengan panci perebusan, sehingga operator itu perlu membungkuk sedikit untuk mengambilnya, lalu minyak bawang dituangkan ke mangkuk dengan hati-hati agar minyak bawang tidak berceceran. Dengan analisis general move-nya A1 dengan body motion-nya 6 karena operator sedikit membungkuk, dan G1, A1, B0, P3, A1 dengan didapatkan time unit 13. Dan seterusnya kita analisis sebanyak 13 langkah general move-nya, dan didapatkan total indeksnya tuh 89, dan time unitnya tuh sebesar 890. Ini dari total indeks dikali 10, jadi dihasilkan time unit 890. Nah, total waktu 890 time unit itu, satu time unit itu bernilai 0,0006 menit. Nah, menunggu perebusan mie itu sebesar 4 menit. Jadi total waktu tuh 890 kali 0,006 tadi untuk dikonversi ke menit, ditambah 4 menit waktu perebusan mie, dihasilkan total waktu 4,534 menit pada metode MOS ini untuk membuat mie ayam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Zaki Muhammad Noval tentang metode time measurement atau MTM. Baik, yang ketiga itu kita menghitung MTM atau Method Time Measurement. Next. Di mana yang pertama itu uraian kegiatannya mengambil mangkuk di rak dengan notasi R30A. R itu reach, 30 itu jaraknya, dan A itu analisisnya. Karena reach-nya itu kita menjangkau dengan jarak yang tertentu. Analisis deskripsinya itu melakukan gerakan menjangkau dengan jarak 30 inci pada case A, yaitu terjangkau ke suatu lokasi tertentu dengan nilai time unitnya itu 17,5. Kemudian yang kedua itu meletakkan mangkuk di atas meja dengan notasi M30C. Artinya itu melakukan gerakan memindahkan dengan jarak 30 inci pada case C. Case C itu pemindahan objek ke suatu sasaran yang letaknya sudah tertentu dengan menghasilkan time unit 30,7. Yang ketiga itu mengambil bumbu-bumbu di etalase dengan notasi R16A, yaitu melakukan gerakan menjangkau atau reach dengan jarak 16 inci pada case A. Case A itu menjangkau ke suatu lokasi tertentu, sehingga dihasilkan time unit 11,4. Yang keempat itu menuangkan bumbu ke dalam mangkuk.
Notasinya itu P1SE, yaitu mengarahkan objek satu dengan objek lainnya dengan kelas of fit 1, yaitu tidak memerlukan penekanan dan bentuk objek simetri sehingga easy to handle, sehingga time unitnya 5,6. Pada elemen 4 ini terdapat analisa gerakan simultan di mana tangan kanan dan tangan kiri itu melakukan case yang sama sehingga dihasilkan easy to perform. Next. Kemudian elemen kelima itu meletakkan bumbu di etalase dengan notasi M16C, yaitu melakukan gerakan memindahkan atau move dengan jarak 16 inci pada case C, yaitu pemindahan objek ke suatu sasaran yang tertentu. Kemudian time unitnya itu sebesar 18,7. Yang keenam itu mengambil Mi, di mana notasinya itu R20A atau melakukan gerakan menjangkau dengan jarak 20 inci pada case A, yaitu menjangkau ke suatu lokasi tertentu dengan time unit 13,1. Di elemen 6 ini terdapat analisa gerakan simultan di mana tangan kanan dan tangan kiri melakukan case reach A yang sama sehingga dihasilkan easy to perform. Next. 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 Sehingga hingga halaman 22 yaitu mangkok besar dan kecil dipindahkan ke meja penyajian di mana notasinya M20C, yaitu gerakan memindahkan atau move dengan jarak 20 inci pada case C. Case C tersebut yaitu pemindahan objek ke suatu sasaran yang letaknya sudah tertentu, di mana dia dihasilkan time unit itu 24,3. 24,3 itu dihasilkan dari 22,1 ditambah 2,2, yaitu analisa gerakan simultannya, tangan kanan dan tangan kiri melakukan case atau move C yang sama, sehingga easy to perform. Kemudian di MTM ini, satu TMO itu senilai dengan 0,0006 menit, sehingga total waktu TMO-nya itu 531,4 TMO. Kemudian ada waktu menunggu perebusan mie selama 4 menit. Sehingga total waktunya itu, total waktu TMO atau 531,4 dikali 1 TMO, yaitu 0,0006 menit, kemudian ditambah 4. Sehingga dihasilkan waktu 4,31884 menit. Sekian dari kelompok kami, yaitu pembahasan tentang pengukuran baku secara tidak langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dian. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yaitu wage payment. Jadi di sini saya ingin men- memperkenalkan diri dari kelompok kami sendiri. Yang pertama tuh saya sendiri, Novel Zaki Ardiansyah dengan NIM 001. Kemudian ada saya, Zaki Muhammad Noval dengan NIM 008. Lalu saya Imam Diprastyo dengan NIM 011. Lalu di sini kelompok kami ini menggunakan metode yaitu flexible compensation plan. Jadi kelompok kami ini menggunakan metode jenis ini karena menurut kami metode ini sangat cocok dalam kegiatan penjualan mie ayam, di mana terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi peningkatan penjualan mie ayam. Apabila operator memiliki efisiensi di bawah atau sama dengan 100%, maka terdapat jaminan bagi mereka berupa upah yang standar. Apabila operator ini memiliki efisiensi di atas 100%, maka upah yang diberikan adalah upah dasar dan bonus. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bersama, di mana pemilik, pemilik dan operator sama-sama mendapat keuntungan. Jadi metode ini juga sangat fleksibel, di mana penjualan tergantung dengan operator itu sendiri dan faktor eksternal yaitu ketertarikan pelanggan dalam pembeli. Apabila operator sering menawarkan atau mempromosikan mie ayam tersebut, tentu penjualan akan ramai, di mana memiliki dampak yang positif bagi operator, yaitu berupa insentif apabila operator memiliki efisiensi di atas 100%. Tetapi dalam suatu kondisi, terdapat kemungkinan pula penjualan sangat menurun, di mana operator tetap mendapat jaminan upah, yaitu upah standar tanpa insentif apabila operator memiliki efisiensi di bawah atau sama dengan 100%. Lalu untuk perhitungannya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zaki Muhammad Naufal.
Baik, di sini itu ada perhitungan di mana waktu baku itu didapatkan berdasarkan metode stopwatch time study yang telah kita analisa, di mana waktu bakunya itu senilai 4,46 menit per unit atau 0,0743 jam per unit. Kemudian nama jam kerja itu 8 jam per hari dengan upah dasar efisiensi di bawah 100% itu 6.500 per jam. Kemudian upah dasar plus bonus ketika efisiensi di atas 100% itu 9.000 per jam. Next. Di mana rumus efisiensi itu sendiri yaitu waktu baku dibagi waktu aktual. Kemudian rumus YC atau normalized unit labor cost itu sama dengan 1 per X, di mana X itu normally productivity. Next. Kelompok kami memakai misal ketika efisiensi 80%. Kelompok kami ini ingin menghitung waktu aktual, di mana waktu aktual tersebut didapatkan dari waktu baku dibagi efisiensi, sehingga didapatkan nilai waktu aktual 0,092875. Kemudian unit yang dihasilkan itu didapatkan 86,13728.129 unit per hari. Next. Kemudian tarif upah karena efisiensinya di bawah 100% atau 80%, maka yang didapatkan itu upah dasar sebesar 6.500 per jam, sehingga satu hari itu mendapatkan 52.000. Kemudian upah per unit dihasilkan dari upah per hari dibagi unit dihasilkan. Upah per unit itu didapatkan sebesar 603,6875. Next. Lalu di sini ada masalah yang akan sering dijumpai dalam incentive plan atau berdasarkan output. Waktu siklus itu tidak selalu dikondisikan oleh manusia dalam perencanaan insentif pedagang mie ayam. Nah, pedagang itu akan bergantung pada sebuah mesin, yaitu kompor itu sendiri, dan kompor itu akan menjadi faktor penentu juga dalam penghasilan insentif pedagang. Misalnya, apabila pedagang menggunakan kompor yang lebih mahal di atas harga standar, tentu akan terdapat teknologi yang lebih canggih seperti menghasilkan panas api yang lebih cepat, pemanasan api yang lebih merata, dan lain-lain. Nah, ini tuh akan mempercepat pedagang dalam menghasilkan output, yaitu mie ayam lebih cepat dalam menghasilkan mie ayam itu sendiri dalam waktu hitungan menit bahkan. Nah, dalam proses belajarnya, dalam perencanaan insentif ini, apabila terdapat pedagang yang masih dalam tahap belajar, maka perlu ada tindakan khusus dalam insentifnya, seperti memberikan gaji 75% dari upah dasar, dan apabila dalam proses belajar tersebut melebihi efisiensinya, dia 100%, maka insentifnya diganti menjadi diberikan 100% upah dasar. Itu tergantung dalam keahlian pedagang dalam membuat mie ayam. Terus yang ketiga itu ada perencanaan yang kurang tepat. Nah, dalam kasus ini misal pedagang menyiapkan bahan baku hanya untuk 30 porsi. Tetapi di hari itu penjualan sedang naik sehingga yang seharusnya pedagang mendapatkan insentif lebih malah hanya mendapatkan upah dasar. Nah, jadi itu perencanaan yang kurang tepat ini dapat diimplementasikan misalnya dalam weekend kita harus menambahkan lebih banyak porsi mie ayamnya dibandingkan hari-hari sebelumnya, hari-hari kerja seperti Senin sampai Jumat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.